بسم الله الرحمن الرحيم. Inti sama penutup ya. Ya, Di kegiatan pendahuluan itu biasanya apa saja yang dilakukan oleh Pak Baik? di kegiatan pendahuluan biasa mungkin kalau di kami itu kan ada pengkondisian lingkungan dulu Pak, kondisian lingkungan belajar kelas, membersihkan ruangan kelas, kemudian mengecek kerapihan pakaian, kelengkapan alat belajar, kemudian ada kalau di kami ada BKP Pak, buku kejar prestasi, yang mana itu buku kejar prestasi itu wajib setiap siswa wajib untuk dibawa ketika masuk kelas, karena ketika mereka melakukan pelanggaran atau melakukan kebaikan, mereka akan dicatat di situ jadi poin untuk sebagai penilaian sikap nanti dalam penentuan penilaian sikap di setiap semesternya Pak. Kemudian habis itu mungkin menyapa, kemudian berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas, kemudian menyampaikan KIKD tujuan pembelajaran, persepsi, mungkin seperti itu Pak. Kalau di kegiatan Kalau persepsi itu apa Pak Muhaimin? persepsi itu memancing siswa mungkin, atau mengingatkan siswa mengaitkan pembelajaran mengaitkan pembelajaran yang akan dibahas dengan minggu lalu, kemudian bertanya juga mengenai pembelajaran yang disampaikan di minggu yang lalu. Oke, good. Oke. Yang kedua, di model 2 pembelajaran, Pak Muhaimin menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang pertama, apa itu problem based learning dan kenapa materi meniti hidup dengan kemuliaan itu kok menggunakan problem based learning? Problem based learning ini adalah kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan kegiatannya di siswa mungkin, di siswa, sehingga nanti siswa mencari mendiskusikan mungkin secara perorangan ataupun kelompok Pak. Ya. Secara perorangan ataupun kelompok, kemudian siswa tidak disuapin, kalau istilah ini ya, tidak disuapin dengan materi, tetapi mereka yang mencari sendiri materi dengan diarahkan oleh kita gitu. Oke. Dah, terakhir silakan membaca 2 ayat sajalah. Saya tahu anak pondokan, tapi memang harus ada penilaiannya Pak Muhaimin. Ya, baca 2 ayat saja atau baca Yasin deh. 3 ayat saja, 4 ayat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Sudah cukup Pak Muhaimin ya. Saya sudah tergambar profesionalitas pemahaman terhadap RPP dan pelaksanaannya sesuai. Saya senang, insya Allah segera tersertifikasi. Amin. Dan makin bermanfaat. Ya. Semoga mendapatkan nilai yang paling tertinggi. Sukses selalu Pak Muhaimin. Amin. Saya minta tolong diinfokan kepada Pak Irsyad tadi, dan saya minta jeda waktu sebentar, lupa saya belum cek clock, mau ke kampus sebentar. Iya. Ya mungkin 15 menit lah. Baru kemudian masuk setelah 15 menit ya. Mohon maaf, terima kasih Pak Muhaimin, sukses selalu. Iya, Pak. Baik, bagus. Oke, mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah karena kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim melalui media sosial Google Meet. Kita berharap nanti adalah kita dapatkan ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Jadi untuk menenangkan kita semua, insya Allah kalau dari sisi penilaian kita tidak akanlah untuk memberikan nilai yang sampai tidak KKM itu, insya Allah tidak sampai seperti itu. Yang penting jenengan ada usaha, ada ikhtiar, gitu. Tapi proses tetap berjalan karena memang supaya nilai itu kita dapatkan karena memang harus ada ikhtiar. Dan memang setelah kita mengikuti PPG ini memang diharapkan ada peningkatan kemampuan, ada peningkatan wawasan begitu. Dan nanti diupayakan Bu ya. Jadi untuk UP, ujian pengetahuan nanti betul-betul itu diupayakan karena memang banyak faktor yang nggak lulus karena faktor itu ya. Karena faktor itu. Kemarin tuh ketika ujian Al-Quran itu masih saya jumpai ada peserta yang menurut saya itu masih belum standar bacaan Al-Qurannya, sehingga nilainya barangkali tidak mencapai 4. Betul, nilai itu adalah nilai itu kalau nilainya standarnya 1-3 itu harus memperbaiki dan dilaporkan ketika mengambil sertifikat ya. Jadi meskipun lulus, meskipun sudah ada sertifikatnya, tapi harus melaporkan hasil perbaikan itu gitu ya. Jadi pada dasarnya kami tidak akan mempersulit, kami tidak akan membuat tidak lulus, tapi proses belajar harus tetap dilaksanakan. Dan itu tanggung jawab saya untuk mengawalnya itu ya. Sehingga jangan ada usaha, jadi kita bisa membantu kalau ada kurang dan sedikit begitu. Baik, ini sudah lengkap, ini kurang 2 ya? Yang belum gabung ya? Belum Pak, belum lengkap. Ya. Ya. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu Neneng Fauzia. Nggih. Sehat? Sehat-sehat Bu, nggih sama-sama. Enaknya ya, kita ada waktu 2 menit untuk menunggu peserta. Kalau jam 16 belum hadir, kita mulai ya. Iya. Jadi sambil menunggu perlu kami informasikan bahwa memang sekali lagi insya Allah kita tidak akan bersulit masalah kelulusan, tapi proses itu harus tetap berjalan sehingga nanti harapannya itu ada perbaikan ketika jenengan selesai mendapatkan sertifikat seperti itu. Dan proses itu penting karena meskipun hasil juga penting, tapi proses itu juga penting. Ya. Gitu Pak Mimin ya? Iya Pak. Iya. Punya anak itu penting, tapi proses punya anak juga tidak kalah penting. Saya begitu. Ya, itu ibarat sertifikat itu begitu. Ibarat sertifikat itu harus ada perubahan seperti itu sehingga nanti bisa maksimal. Nah nanti teknisnya, ini ya, setelah 1 menit supaya adil semuanya dapat penjelasan ya. Ini pesertanya Tinggal Pak Irsan sama Pak Ridwan Pak, sudah saya cek Pak. Oh gitu ya. Geng. Kelompok 2 berarti urutannya ya, Bu Siti Nafisa sudah gabung, Pak Irsad belum hadir, Bu Sopi sudah, Bu Neneng sudah, Hadir. Bu Pak Mimin ini nama lengkapnya Pak Mimin ini. Mimin Muhaimin Pak. Minum. Mimin Muhaimin ya. Nanti minta tolong namanya dilengkapi ya karena ini ada apa? Ada formnya lembar penilaian itu. Nanti harus saya isi. Ini ada formnya ya. Ada formnya ini. Ini form untuk pembelajaran. Ini form untuk baca tulis Al-Quran ya. Gitu. Iya. Baik, Nanti minta tolong namanya dilengkapi supaya nanti laporan nilainya itu juga pas. Baik, sudah jam 4. Jadi nanti
nanti akan saya uji satu persatu berkaitan dengan masalah RPP, perangkat pendukung, dan evaluasinya. Baik, untuk yang pertama sesuai dengan nomor urut Bu Siti Nafisa dulu ya Bu ya. Iya Pak, siap. Oke. So, Jadi di dalam pembelajaran itu memang kan ketika punya keterampilan ya, ada berawal dari KI, kemudian ada KD, kemudian kita ada RPP, ya, di RPP itu ada evaluasi dan sebagainya gitu. Bagaimana supaya dari ujung awal sampai ujung akhir itu mencapai hasil yang diharapkan, ya. Artinya adalah kalau proses itu nggak berkesinambungan, nanti itu ada efek yang tidak baik itu, sehingga tujuan tidak tercapai. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara KI, KD, dan RPP beserta evaluasinya itu? Bagaimana kaitannya itu antara ketiganya itu? baik Silakan. Pak. Ya. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keterkaitan antara KI kompetensi inti, kemudian KD kompetensi dasar dalam rencana pelaksanaan pembelajaran itu memang kemudian sampai ke tahap evaluasi itu sangat penting karena untuk mengetahui siswa ini berhasil atau tidak dalam tujuan pembelajaran harus ada keterkaitan dari beberapa unsur tersebut. Misalkan kompetensi inti. Kebetulan saya membahas dalam hal ini RPP 1 yaitu tentang mari melaksanakan sholat. Kemudian dikembangkan melalui kompetensi dasar yaitu mengenai keutamaan sholat. Dan kemudian dikembangkan lagi melalui IPK, indikator capaian kompetensi. Iya. Jadi melalui indikator ini ada beberapa misalnya cakupan kriteria di mana nanti diharapkan setelah pembelajaran proses belajar mengajar siswa dapat sesuai yang diharapkan oleh guru. Misalkan dalam materi sholat, terutama yang dibahas ini untuk pertemuan pertama itu mengenai keutamaan sholat. Jadi nanti siswa dapat menunjukkan, gitu. Siswa dapat memahami, kemudian siswa dapat menyebutkan apa saja keutamaan sholat tersebut. Dan penting juga di sini yaitu kita memakai ini ABCD, yaitu bagaimana siswa ini dapat berhasil dalam pembelajaran. Yaitu di sana ada action, behavior, kemudian karakter ya Pak ya. Terus degree. Nah, keempat hal ini itu sangat menentukan keberhasilan siswa dalam satu kali pertemuan atau dalam satu kali pembelajaran tersebut. Selanjutnya, kemudian setelah tujuan pembelajaran itu dituangkan dalam indikator-indikator, materi harus menyesuaikan ya ini supaya tercapai apa yang diharapkan sesuai dengan KI dan KD-nya. Setelah itu evaluasi penilaian. Tentu saja tidak terlepas dari proses dalam pada saat pembelajaran itu sendiri.
tentu saja dalam evaluasi ini tentu itu bisa tercapai jika dalam pembelajaran tersebut ada model pembelajaran, kemudian metode pembelajaran yang menunjang sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Tentu kalau saya di sini mengambil metode pembelajaran ini memakai dengan scientific learning. Jadi siswa secara melalui memperdalam pengetahuan mereka gitu secara saintifik, secara keilmuan. Jadi mereka diberikan stimulus sehingga siswa bisa mengamati, kemudian lalu siswa itu menanya, dan selanjutnya mereka mengolah, kemudian mendeskripsikan sampai ke tahap apa yang sudah mereka dapatkan, mereka bisa mengungkapkan, mereka bisa menyajikan gitu dengan baik dan benar sampai ke tahap itu. Nah, kemudian dalam tahap evaluasi juga nanti akan diberikan pertanyaan-pertanyaan quotes yang bisa membuat siswa ini lebih tertantang lagi. Jadi di sini mereka dalam sampai tahapan evaluasi mereka masih harus mengeksplor, mereka dituntut menggunakan nalarnya dengan baik, sehingga apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan mereka paham, kemudian mereka coba merumuskan sehingga mereka betul-betul sesuai dengan apa yang dilakukan. Sampai kepada akhir dari pembelajaran ini adalah bagian dari refleksi itu sendiri. Mereka bisa menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Misalkan dari beberapa keutamaan sholat, mereka bisa menerapkan baik itu di sekolah, baik itu di rumah, dari mulai secara kita kan ada di sini ada 3 ranah ya Pak ya, ada afektif, kognitif, dan psikomotor. Mungkin dari sikap mereka bisa lebih tertib lagi bagaimana yang diajarkan dalam sholat. Kemudian dari kognitif mereka bisa mengetahui, bisa memahami ternyata keutamaan yang luar biasa. Dan kemudian dari psikomotorik, dari keterampilan mereka bisa mengamalkan ajaran sholat itu sendiri dengan lebih baik, dengan khusyuk, hingga insya Allah didapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. Oke. Saja Bapak. Oke, terima kasih Bu Siti. Saya lanjutkan. Pak Irsad, sudah gabung Pak Irsad? Belum ya? Lanjut. Bu Sopi. Bu Sopi? Iya, Bapak. Ya, silakan. Maksudnya berkesinambungan apa Bu? Antara KI, KD, RWP, berkesinambungan maksudnya apa? Maksudnya berkesinambungan itu apa? Iya. Bapak, gimana suara saya jelas? Jelas. Iya, jelas. Oh iya, soalnya di sini suaranya agak putus-putus gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait keterkaitan antara KI, KD, tujuan pembelajaran
seperti media, metode, dan evaluasi di dalam RPP itu sangat berkaitan ya Pak ya, jadi harus runtut. Mulai dari RPP itu yang perlu dicantumkan yang pertama dari RPP adalah tentunya identitas sekolah ya Pak ya. Pertama nama satuan pendidikannya seperti saya tingkat dasar yaitu SD 1 Pemulihan. Terus mata pelajaran yang terdapat dalam RPP tersebut adalah pendidikan agama Islam. Kemudian temanya yang mau diambil misalkan semester 1 terdapat 5 tema dan yang saya ambil adalah tema yang kelima yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul. Kemudian subtemanya di dalam tema tersebut ada 4 subtema yang saya dibuatkan 3 RPP karena tema yang ketiga dan keempat materinya sedikit dan bisa digabungkan menjadi satu pertemuan. Nah, dari identitas tersebut turunlah ke kompetensi inti. Nah, dari mana kompetensi inti ini ada? Kompetensi inti ini turun dari SKL yaitu standar kompetensi lisan. Karena dalam KI ini terdapat 4 aspek yang dinilai. Yang pertama, KI pertama sosial, spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dalam KI ini, karena saya mengambil tema Aku Cinta Nabi dan Rasul, kemudian subtemanya kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Nah, turunlah kompetensi dasar dan indikator ya. Dari kompetensi ini dibeberkan atau dijelaskan berupa kompetensi dasar secara spesifik ya tentang materi kisah Nabi Musa alaihi salam tersebut. Saya buka dulu. Nah, seperti yang pertama yaitu kompetensi dasar dari KI 1 yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Musa alaihi salam. Kemudian untuk KI 2-nya untuk kompetensi dasar KI 2-nya yaitu menunjukkan sikap berani dan sikap pantang menyerah sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam, yaitu penilaian secara spiritualnya tentang KI 2. Kemudian KI 3-nya yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Musa, berarti anak sudah masuk ke ranah kognitif, berarti anak sudah harus tahu nih harus sampai mana pengaplikasian atau pemahaman dari kisah tersebut dari materi yang saya ambil ini. Kemudian KI 4 yaitu keterampilan. Nah, dari anak sudah memahami dari materi tersebut, anak yaitu menceritakan kembali. Jadi income sama outcome-nya itu anak harus mendapat penjelasan dari guru, mendapat pembelajaran dari guru di kelas. Nah, anak juga harus memberikan pengetahuan kembali atau menjelaskan kembali apa yang sudah didapatkannya. Sehingga antara KI 1, KI 2, KI 3 dibeberkan dengan KD itu bisa runtut, bisa saling berhubungan satu sama lain. Nah, dari KD ini turunlah indikator ya. Misalkan dari KD 1 tentang KI 1 yaitu menyatakan setuju tentang kebenaran kisah Nabi Musa alaihi salam. Berarti anak sudah secara sosial sudah mampu pada salah satu rukun iman yang ke-6, rukun iman yang 6, salah satunya itu iman kepada Nabi dan Rasul. Untuk KI 2-nya, nah indikator yang keduanya merujuk ke kompetensi KI 2 yaitu menunjukkan sikap berani. Nah, anak sudah mampu mengaplikasikan sikap spiritual dari kisah ini, dari menunjukkan beberapa misalnya menunjukkan sikap berani, dan sikap pantang menyerah merupakan salah satu pengaplikasian dari ranah spiritual yang harus ditunjukkan oleh siswa, baik di dalam sekolah. Bu Sabi, sebentar Bu Sabi. Sebentar Bu Sabi ya. Mungkin ya, dijelaskan kesinambungan, maksudnya kesinambungan dari KI, KD, RPP, maksudnya kesinambungan seperti apa? Maksudnya berkesinambungan. Oh iya. Ya, soalnya gini Pak, aduh maaf, tadi suaranya kan putus-putus, jadi saya agak terlalu ini maksudnya mungkin ke RPP mungkin kayak gitu. Oh, mungkin Pak kesinambungannya, kalau menurut saya memang kalau dalam satu RPP KI KD runtut yang kita dapatkan, misalkan yang kita mau ambil dari KI ke KD, lalu ke KD dibeberkan ke indikator, kemudian dari indikator itu dibeberkan ke tujuan pembelajaran agar supaya pembelajaran memang sesuai dengan yang diharapkan di dalam hasilnya gitu ya Pak ya. Misalkan kan dari
dari KI tersebut kan ada 4, sosial, spiritual, pengetahuan dan keterampilan, kemudian diturunkan dari KI tersebut ke KD, dari KD tersebut diturunkan, dibeberkan, dianak-anakan lagi menjadi indikator, kemudian dari indikator tersebut muncullah tujuan pembelajaran yang akan kita ambil, di mana di dalam tujuan pembelajaran tersebut kaidah yang kita pakai yaitu yang tadi kata Bu Neneng, Bu Siti, ABCD ya, audience, behavior, condition, sama degree, di mana pembelajaran itu terdapat siapa nih tujuan pembelajaran ini yang kita harus selesaikan pembelajarannya, kemudian behavior itu pembelajaran yang akan kita pelajari itu seperti apa, kemudian condition itu kondisinya, dan degree itu secara langsungnya. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut guru harus menampung beberapa informasi, beberapa kondisi, beberapa apa ya, mungkin kalau ini mah beberapa kemampuan anak ya, beberapa perbedaan antara kemampuan anak dengan mengaitkan beberapa model atau metode yang sesuai dengan materi yang kita sampaikan, termasuk ke dalam media atau sumber belajar yang kita pakai yang nantinya akan merujuk ke evaluasi. Di dalam sebelum kegiatan evaluasi tersebut, di dalam kegiatan pembelajaran tersebut memang terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh seorang guru dalam pengaplikasian KI, KD, indikator, serta tujuan, yaitu dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Nah, di dalam beberapa kegiatan tersebut ada beberapa hal yang memang harus dilakukan oleh seorang guru. Pastinya kegiatan tersebut itu harus merujuk pada RPP yang kita buat. Nah, jadi beberapa kegiatan pembelajaran itu kita dapat hasilnya akan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kebanyakan orang memang ya seperti itu. Jadi kebanyakan guru memang kalau tidak mengetahui antara KI atau tujuan pembelajarannya, hanya sebatas melihat materi dalam buku saja, tidak melihat apa yang menjadi acuan guru tersebut hari yang harus dilakukan oleh kelas, maka pembelajaran memang tidak akan berhasil. Ya seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya kesinambungan itu adalah ketika tujuannya itu misalkan siswa dapat meneladani keberanian Nabi ini gitu ya. Nanti itu dalam Pak. RPP-nya itu ya inti pembelajarannya itu ya tentang bagaimana menanamkan sifat keberanian. Kemudian diskusinya bahas balik. Jangan sampai tujuannya menanam keberanian tapi kegiatannya adalah masalah tajwid. Itu nggak nyambung gitu ya. Jadi dalam kisah Nabi Musa itu yang ditonjolkannya sikap tolong menolong dan pemberani gitu Pak. Jadi semua aspek yang disampaikan oleh guru tersebut memang aspek dalam itu Pak, dalam sikap tolong menolong dan sikap pemberaninya. Tempat evaluasinya jangan sampai ketika tujuannya adalah menanamkan sikap pemberani, tapi evaluasinya adalah evaluasi bacaan Quran. Berarti kan nggak match macam begitu ya? Nggak match Kak. Iya. Baik, pasti Pak. Cukup ya? Cukup Pak. Cukup. Ya, terima kasih Pak. Lanjutnya Bu Neneng ya, selanjutnya Bu Neneng ya. Gini, ibarat orang mau bepergian, itu harus dipahami dulu masalah tujuan. Misalkan saya mau ke Batam itu beda kalau saya mau ke Surabaya. Saya dari Malang ke Batam itu beda dengan kalau mau ke Surabaya. Kendaraannya beda, yang dibawa juga beda, ongkosnya juga beda itu. Jadi ini penting masalah tujuan. Sehingga nanti tujuannya keliru akan yang lainnya juga akan keliru gitu. Nah, sekarang untuk Bu Neneng bagaimana kaitannya antara KD dengan tujuan itu? Sebaiknya seperti apa? Ketika kaitannya antara dan tujuannya kaitannya seperti apa? Cara perumusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk memaparkan apa keterkaitannya KD dan tujuan. Tujuan ngambil dari KD. Jadi sebelum kita menentukan
tujuan, kita perhatikan dulu KD kompetensi inti yang diambil dari silabus itu. Yang KD kan kemampuan untuk mencapai KI yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran ya Pak ya. Nah, kaitannya sangat erat sekali karena turunan dari KD ke tujuan. Yang tujuan itu kita harus di dalam kurikulum 2013 mengacu ke pembelajaran ABA 21 itu bagaimana tujuan kita membuat tujuan itu supaya peserta didik mencapai bisa kritis, bisa kreatif, bisa berkolaboratif, bisa komunikasi. Nah, komunikatif. Nah, itu kita bikin tujuan, merumuskan tujuan. Nah, yang tadi merumuskan tujuan harus memperhatikan ABCD ya. Yang ABCD, audien, behavior, condition, dan degree. Nah, di kaitannya dengan KD tentu sangat berkaitan karena kita sebelum membuat tujuan itu harus tahu dulu apa KD-nya. KD di pengetahuan. Contoh saya tentang minuman halal dan haram, mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Nah, audiennya peserta didik. Nah, terus behaviornya apa? Nah, di sini saya tujuan pertamanya mengidentifikasi dalil nakli dan ketentuan mengenai makanan dan minuman yang halal dan yang diharamkan. Nah, disesuaikan dengan KD-nya. Dengan KD-nya yaitu memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu KD-nya. Terus harus diperhatikan ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotoriknya. Nah, untuk menentukan tujuan, bagaimana cara kita membuat anak itu bisa kreatif, bisa kritis, bisa berkolaborasi. Nah, di sini saya membuat tujuannya ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi dalil nakli yang sesuai dengan kognitif, ranah kognitif C1 ya. Kalau menjelaskan Bu Neneng, mohon maaf. Saya kembalikan ke arah pertanyaannya ya, Bu ya. Maksudnya adalah bagaimana hubungan antara KD dengan tujuan itu. Hubungannya kan harus harmonis, harus baik-baik saja. Lah maksudnya seperti apa hubungannya itu? Jadi antara KD dan tujuan itu hubungannya harus baik-baik saja, harus harmonis. Maksudnya seperti apa itu? Maksudnya seperti apa? Harus berkesinambungan Pak. Yang tadi harus berkesinambungan, harus sistematis dari KD ke tujuan harus berkaitan. Jangan bertolak belakang. Kalau KD nih, kita menentukan KD pengetahuan. Nah, berarti ketujuannya juga harus menggambarkan itu pengetahuan, ranah aspek pengetahuan. Nah, seperti itu. Baik, Bu Neneng. Lanjut ke Pak Memin ya. Pak Memin, nggih. Baik, Pak. Bentar. Mungkin Pak Memin bisa menambahkan bagaimana hubungan antara KD dengan tujuan pembelajaran. Yang harmonis itu seperti apa maksudnya itu? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung menanggapi yang saya ketahui mungkin ya Pak, penurunan dari
dari tujuan dari KD ke tujuan bagaimana Pak? Iya dari KD ke tujuan Pak. Dari KD ke tujuan ya. Dari KD ke tujuan itu memang sifatnya menurunkan, tetapi harus dibubuhkan yang ABCD itu. Nah, jadi tidak, tadi juga sudah disampaikan Bu Neneng, jadi tidak bertolak belakang antara KD dengan tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran dari KD ini kan nantinya akan akan dipecah lagi di indikator atau di IPK. Jadi IPK-nya. Jadi intinya dari mulai IPK dulu KD, apa tujuan dulu? Ya? Pak Amin, IPK dulu apa tujuan dulu? Dari KD tujuan dulu Pak. IPK dulu Pak. maaf ketuker ya. IPK ya betul. Dari KD dipecah jadi IPK. Ya jadi IPK, sehingga kan dari KD itu kalau yang saya ketahui Pak, dari KD itu minimal ada 3 ya Pak. Ada 3, dijadikan 3 indikator, jadi tidak boleh satu katanya ya. Tidak boleh satu indikator dari satu KD. Ya artinya untuk lebih memperinci supaya lebih detail mungkin ya untuk pembahasan materinya nanti. Kemudian dari IPK tersebut nanti indikator pencapaian kompetensi itu diperjelas lagi dengan tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran tetap mengacu kepada IPK tadi. Kalau IPK-nya ada 3, berarti tujuan pembelajarannya harus mengacu lagi kepada IPK tadi. Ya, tujuan pembelajaran misalkan saya ambil contoh yang saya ya. Misalkan yang RPP 1 KD 4 itu kayak KD 3 ya, KD 3.1 itu menganalisis Quran surat Al-Anfal, kemudian Al-Hujurat ayat 12, Al-Hujurat ayat 10 serta hadis. Kemudian dipecah ke indikator yang mana indikatornya ini mengacu kepada KD tadi. Mampu menelaah, karena tadinya menganalisis, jadi menelaah makna pengendalian diri. Belum ya? Gimana Pak? Ya, sorry. Pamitan, ada ponakan pamitan. Iya. Ya. Baik, kemudian Ada ponakan kesini pamitan. Oh iya Pak. Oke, mungkin dilanjut lagi ya Pak. Kemudian di indikator itu masih mampu merinci isi kandungan ayat, kemudian mampu menganalisis hadis tentang kontrol diri, dan nantinya diturunkan lagi ke tujuan pembelajaran, yang mana di tujuan pembelajaran itu tadi harus mencakup kepada ABCD ya. Setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa mampu menelaah makna. Nah, jadi nyambung gitu Pak, nyambung ke indikator tadi. Karena indikator yang pertama itu mampu menelaah, maka di tujuan pembelajaran juga harus tujuannya itu adalah setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa dapat mampu menelaah makna pengendalian diri, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan. Mungkin seperti itu Pak, kalau kaitannya antara KD, IPK, dan tujuan pembelajaran. Jadi begini ya Bapak Ibu ya, jadi dikatakan hubungan antara KD dan tujuan itu baik-baik saja adalah jika tujuan itu mampu menjabarkan KD secara luas, secara keseluruhan. Jadi semakin tujuan itu mampu menerjemahkan, mampu menggambarkan, mampu Mewakili mungkin ya. Maksud saya adalah menggambarkan, menjabarkan ya, menjabarkan kawan. Jadi tujuan itu semakin mampu menjabarkan KD itu semakin bagus itu loh. Ya, jadi kalau katakanlah mampu menjabarkan 50% itu kurang bagus. Tapi kalau mampu menjabarkan dari KD itu lebih bagus lagi gitu, saya begitu. Jadi semakin tujuan itu mampu menjabarkan KD itu semakin baik. Kenapa? Sehingga KD-nya akan terasasi dengan tujuan teman itu. Itu ya Ibu ya. Nah, gitu baik. Berikutnya Pak Ridwan, siapa bertanya? Baik. Ada telepon masuk ya.
Nah, baik, Pak Ridwan. Jadi setelah kita tahu tujuan, ibarat orang mau bepergian, oh saya mau ke Batam nih, maka kita bisa menentukan pakai pesawat apa, baju apa yang harus kita bawa, kemudian berapa ongkosnya, kan kita persiapan itu. Gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu tujuan pembelajaran kita, maka kita akan menentukan masalah model dan metode pembelajarannya itu seperti apa. Itu Pak ya. Nah, kira-kira bagaimana Pak Ridwan menentukan model dan metodenya itu setelah tahu tujuannya? Sebab kalau orang nggak tahu tujuannya nggak betul, maka kita sulit menentukan model dan metodenya begitu ya. Gitu. Paham Pak Ridwan ya? Tujuan pertanyaannya ya. Halo Pak Ridwan. Oke, monggo Pak Ridwan. Ya, benar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, wa bishrah li sadri, wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak dosen yang mudah-mudahan Allah muliakan, juga teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui KD, IPK dan tujuan, mungkin di sini ada beberapa hal yang mesti yang dilanjutkan tentang materi atau model pembelajaran ataupun adapun di yang menurut saya kebetulan saya tentang sumber hukum Islam, yaitu tentang hadis. Model yang saya gunakan di sini ada dua, Pak ya. Ada diskusi, ada tanya jawab, ada lagi dengan yang lainnya. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 untuk menentukan kita mesti seperti yang Bapak tadi katakan, untuk tujuan pembelajaran itu mampu menggambarkan apa istilahnya Pak, sekarang tuh pendidikan ini bukan hanya di Indonesia aja, kita sudah masuk ke global. Otomatis kita dituntut untuk SDM, tapi kita di Asia, bahkan kita ke negara. Itu di sini ada beberapa model, yaitu dan inquiry atau diskusi. Bahkan kalau sekarang itu dalam pembelajaran abad 21, guru itu bukan sebagai pemateri yang suka menulis di depan, kemudian anak-anak menulis. Tetapi bagaimana kita menciptakan suasana di kelas itu, anak itu menjadi saling istilahnya tutor sebaya, Pak. Masuk tutor sebaya, kemudian ada juga teknik diskusi juga, supaya apa yang kita sampaikan tidak semuanya kita memberikan, tidak semuanya kita menyuapi, tapi mereka mencari sendiri, baik itu lewat buku paket ataupun lewat internet ataupun dia mencari sumber-sumber yang lain. Nah, sini mungkin ada ada yang namanya. Kemudian setelah itu siswa dituntut untuk saling bertanya jawab. Setelah diskusi itu mungkin perlu tanya jawab. Kebetulan di sini saya tentang hadis, hadis sebagai sumber hukum Islam, yang kedua Al-Quran. Maka siswa itu dikasih rangsangan mulut bagaimana anak ini supaya tidak disuapi terus oleh guru, sehingga dia tuh mencari sendiri supaya bersama. Maaf Pak Ridwan, maaf. Supaya yang tidak bisa menjadi biasa, yang tidak tahu menjadi tahu, ya Pak. Ya. Maaf Pak Ridwan, saya arahkan lagi ya ke pertanyaannya. Ini agak lupa Pak. Maksudnya bagaimana Pak Ridwan menentukan model pembelajaran itu? Setelah tahu tujuannya, bagaimana Pak Ridwan menentukan model pembelajaran itu? Modelnya. Okay. Apa pertimbangannya? Apa alasannya? Modelnya saya di sini kebetulan. Model pembelajaran di FP yang saya buat ini pertama itu
metodenya adalah dalam pembelajaran diskusi, Pak. Diskusi. Ya, maksudnya kemudian- setelah tahu tujuannya, Dan kenapa alasannya apa? diskusi selain daripada mereka mendapatkan yang ya? Maksudnya begini, setelah Pak Ridwan tahu tujuan pembelajarannya, Setelah tahu tujuan kita, ya, setelah Pak Ridwan tahu tujuan pembelajarannya, bagaimana Pak Ridwan mempertimbangkan milih model itu? Saya begitu. Kan banyak model yang bisa. Ya. Bagaimana Pak Ridwan memilih di atas kan banyak model pembelajaran itu? ya. Saya tahu Pak Ridwan ya pertanyaannya. Memilih model setelah kita mengetahui tujuan, ya. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajarannya, maka kita pasti memiliki modelnya. Nah, model yang saya gunakan di sini yakni Alasannya milih model metode itu tersebut. dengan cara diskusi, Pak. Alasannya Pak. Ya, dikarenakan istilahnya, ya, alasannya dikarenakan kita mengetahui supaya si anak itu mengetahui lebih jelas, dan apabila dia tidak tahu maka sama temannya dia saling berdiskusi. Kemudian tidak disuapi oleh gurunya gitu, Pak. Baik, cukup Pak Ridwan ya, cukup. Oke, cukup Pak Ridwan. Saya lanjut ke Bu Terima Rizka. kasih, Pak. Oke. Ya. Bu Rizka, silakan Bu Ya, ditambah Bapak. pendapatnya Pak Ridwan tadi. Setelah Ya, tahu Assalamualaikum tujuan- Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya lanjutkan ya. Jadi setelah tahu tujuan pembelajaran itu, kita akan milih di antara sekian banyak model itu ada pilihan-pilihan seperti itu ya. Apa alasannya, apa pertimbangannya milih model itu? Kira-kira begitu. Monggo Bu Ya. Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Pak, setelah tujuan pembelajaran sudah ada gitu ya, saya memilih karena materi saya tentang kisah Nabi, saya memilih model pembelajaran cooperative learning. Karena saya lihat kalau dari kisah Nabi dibagi kelompok kecil dan siswa mampu menceritakan kembali ke teman-temannya tentang kisah Nabi tersebut. Jadi kalau saya menggunakan model problem based learning ya Pak, pemecahan masalah itu agak susah. Jadi saya mengambil model pembelajarannya cooperative learning aja Pak. Itu apa tujuannya itu? Tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya apa? Tujuannya kan di KD itu mampu menceritakan kembali. Saya kalau Itu tujuan pembelajaran ya? Di tujuan pembelajaran yang jeneng buat apa itu? Tujuan pembelajaran saya ya Ya. mampu menceritakan kembali tentang kisah Nabi Pak. Yang pertama Jadi terus dibagi kelompok kecil. itu aja tujuannya. Dibagi kelompok Tujuannya itu aja. banyak Pak, meyakini kebenaran kisah Nabi, menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi, menjelaskan sikap yang dimiliki Nabi Zulkifli, mengetahui kisah keteladanan Nabi Zulkifli, dan mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Jadi saya memilih modelnya cooperative learning Pak, dibuat diskusi, dibuat kelompok kecil, nanti diberikan tugas dan siswa mampu di akhirnya mampu menceritakan kembali dan mampu menyebutkan sifat yang dimiliki tentang Nabi Zulkifli alaihissalam. Kenapa Anda memakai model discovery learning atau PBL begitu? Kalau menurut saya Pak, yang paling cocok itu cooperative learning. Oke, tidak apa-apa. Kalau memang itu jadi pertimbangan tidak ada masalah gitu. Iya Pak. Terus kaitannya dengan masalah setelah ada model pembelajaran, bagaimana itu dalam kegiatan pembelajaran, terutama kegiatan inti pembelajarannya itu? Nah, kegiatan inti pembelajaran. Jadi Pak, saya menampilkan video tentang kisah Nabi. Menampilkan video, jadi siswa menyimak dulu, nanti dikasih pertanyaan.
dikasih pertanyaan, setelah siswa menyimak video tersebut dikasih stimulus dan respon lah gitu Pak, rangsangan. Kalau kisah Nabi terlalu banyak ceramah ngantuk Bapak, jadi saya menampilkan video aja, video tentang kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Video animasinya Pak. Diberi apa tadi? Diberi apa Bu tadi? Diberi apa? Diberi stimulus dan rangsangan gitu Pak. Kalau diberi stimulus seperti itu termasuk belajar apa itu? Behavior Pak, perubahan tingkah laku. Ya itu mungkin disesuaikan Bu ya, antara rangkaian kegiatan itu disesuaikan dengan model pembelajarannya gitu ya, intinya gitu ya. Ya, intinya antara kegiatan pembelajaran itu tidak menyimpan dari model pembelajaran yang sudah ditentukan, gitu maksudnya begitu. Tentukan. Ya. Ini mohon maaf ya, nanti kalau ada waktu habis, nanti saya buka lagi, masuk lagi ya. Ini diperingatkan oleh Google Meeting kurang 10 menit. Nanti kalau keluar masuk lagi ya. Kan gitu ya. Jadi setelah tahu tujuannya, kan kita menentukan modelnya. Nah, dalam kegiatan belajar itu harus mengarah kepada model itu, tidak pakai model yang lain gitu saya begitu ya. Iya, Pak. Baik, yang biar berikutnya nyambung ya Pak. J. Lanjut Pak Esat ya. Pak Esat monitor? Iya Pak. Iya Pak Esat. Masuk pada tahap evaluasi Pak Esat sekarang. Evaluasi ya. Bagaimana caranya Pak Esat membuat soal yang kira-kira hot ya. Karena tidak semua hot itu sulit. Ada soal yang tidak hot tapi sulit. Misal, siapa presiden Amerika yang ke-21 itu sulit. Tapi tidak hot itu, tapi sulit itu ya. Gitu. Itu Pak Esat gimana untuk masalah soalnya itu? Soalnya hot itu. Yang pertama, terima kasih Bapak sebelumnya. Kebetulan karena ini kadang-kadang yang saya rasakan, kadang-kadang kalau di buku kita mengandalkan di buku paket PAI, kita sebenarnya itu sebagai acuan dasar saja kan. Karena kebetulan saya mengajar di tingkat SMA, kadang-kadang perlu kita mengambil dari sumber-sumber yang lain Bapak ya. Karena kalau dalam buku paket itu sebenarnya ya, anak saja bisa secara membaca dan menghafal. Tapi kadang-kadang kalau di agama memang ada sedikit cara mereka mau berpikir gitu, mengambil dari sumber yang lain. Salah satunya sih kalau saya memang suka memberikan pertanyaan dengan hal-hal yang kadang tidak ada di buku paket, itu tidak jadi masalah Bapak ya? Tidak masalah, karena sumber belajar itu bukan hanya buku paket, itu hanya salah satunya adalah buku paket, bukan satu-satunya. Jadi semakin banyak sumber belajar semakin baik, itu Pak, semakin luas wawasan anak. Oke, silakan lanjut. Tapi mau jadi saya yang nanya Pak, kalau kalau misalnya ini Pak, pertanyaan itu agak sedikit sulit, tapi tidak tersampaikan di materi itu gimana Pak misalnya gitu. Jadi perasaan ini tidak di buku tidak ada gitu, di penjelasan juga tidak ada, tapi kok tiba-tiba muncul pertanyaan yang lumayan cukup menguras cara berpikir, itu nggak apa-apa gitu Pak ya. Nah makanya kita pastikan dulu tujuan KD. Ya. KD diturunkan menjadi tujuan. Kalau tujuannya itu sudah bagus, sudah menjabarkan pada KD, nanti kan dijabarkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran gitu ya. Nah setelah dalam bentuk pembelajaran itu baru dievaluasi. Selama soal itu tetap mengarah kepada tujuan, itu tidak ada masalah, gitu loh. Tidak ada masalah. Karena kan yang penting yang dievaluasi itu pas gitu loh. Jangan sampai tujuannya tentang menguasai tajwid, evaluasinya adalah masalah hikmah. Nah itu kan nggak mes gitu loh. Nah, iya. Silakan. Maksud saya adalah bagaimana buat yang hot itu seperti mana? Yang hot itu. Kalau saya sih salah satunya cara membuat soal hot itu
lebih apa namanya, kalau di sebuah soal itu lebih lebih cara mereka berpikir tentang soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Seperti halnya misalnya kalau kebetulan saya di RPPP itu tentang Asmaul Husna. Cara salah satu contoh pertanyaannya ketika munculkan satu cerita gitu. Di situ satu cerita kemudian tentang baik tentang kasih sayang, baik tentang cerita apapun. Kemudian saya memberikan satu pertanyaan gitu. Ada beberapa dialog, mungkin ada beberapa orang di dalamnya. Kemudian saya meminta kepada siswa coba di antara tokoh-tokoh yang ada di dalam munculkan sifat Allah yang dimiliki oleh beberapa orang yang di dalam cerita tersebut. Bisa begitu Pak ya? Seperti misalnya contoh cerita, mohon maaf Bapak. Contoh misalnya ketika munculkan cerita Umar bin Khattab membeli satu burung yang sedang dimainkan seorang anak gitu, kemudian dilepaskan. Kemudian kan ceritanya Umar bin Khattab itu ditanya di alam kuburnya oleh para malaikat, kemudian terus dimimpikan oleh sahabat yang lain, apa yang Allah lakukan terhadapmu? Kata Umar kan jawabannya gitu, Allah mengampuniku, Allah memberikan rahmat kepadaku. Kemudian kan para sahabat bertanya lagi, dengan sebab apa? Dengan kejujuranmu, keadilanmu, kedermawananmu gitu. Kemudian Umar bin Khattab kan menjawab tentang cerita itu tuh, salah satunya adalah aku diampuni Allah sebab aku membeli seekor burung dari seorang anak kecil, kemudian aku lepaskan. Kemudian ketika muncul satu pertanyaan, akhlak apakah yang sudah dilakukan, yang diterapkan oleh Umar bin Khattab dalam cerita tersebut dengan sambungannya dengan sifat-sifat Allah yang ada dalam Asmaul Husna itu. Misalnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim misalnya, kemudian Ad-Adlu atau yang lainnya gitu. Contoh, kalau saya pernah menulis contoh soal seperti itu Bapak. Jadi ada stimulus yang mereka berpikir, oh iya ya, cerita itu mengaplikasikan sifat Asmaul Husna apa sih gitu. Itu Pak, bisa nggak itu? Nah, ini jangan ditanya misalnya. Ya. Kalau contohnya kan, kalau tidak salah kan kalau soal hot itu seperti ada stimulus mengambil dari sebuah cerita gitu. Ya, intinya adalah dapat mengukur kemampuan siswa secara tingkat tinggi ya, nggak sekedar menghafal saja. Kemudian masalahnya adalah kontekstual ya. Jadi nanti itu salah satu tanda-tanda soal yang sifatnya itu hot. Kalau soal hot juga bisa bentuknya esai kan Pak ya? Bisa esai. Bisa bilang ganda juga bisa. Iya bisa pasti. Bilang ganda pun juga bisa. Karena bilang ganda pun juga bisa jadi itu adalah soal yang hot karena dia butuh menganalisis. Tidak hanya sekedar menghafal. Kalau salah satunya kan kalau di tujuan yang paling ujung gitu dari tujuan pembelajaran Asmaul Husna itu, anak mampu mengaplikasikan sesuai dengan sifat-sifat yang ada dalam Asmaul Husna. Kalau misalnya contoh pertanyaannya, coba kalian tulis sebuah cerita yang menggambarkan di situ ada sifat Allah yang diamalkan oleh seseorang gitu. Misalnya kalau kita berikan contoh sifat Ar-Razzaq itu dalam aplikasi kehidupannya seperti apa, kemudian Al-Hakim sifat aplikasi dalam kehidupannya itu seperti apa, itu juga mungkin bisa diceritakan menggambarkan sosok yang mengamalkan salah satu sifat daripada Asmaul Husna. Ya, itu butuh menganalisis kan, butuh menganalisis, butuh berpikir yang kritis. Baik, segera cukup ya Bu untuk masalah kaitannya dengan masalah kemampuan RPP, perangkat pendukung, soal, sudah, kemampuan dan sebagainya itu ya. Sudah cukup ya. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan masalah baca Quran Pak ya. Ini harus ada tesnya baca Al-Quran. Jadi nanti caranya jenengan baca satu persatu satu halaman ya. Nanti kita akan coba melihat di sini sudah ada rubrik penilaiannya, tinggal saya nanti mencocokkan begitu. Ini waktu kurang 2 menit. Nanti kalau tiba-tiba keluar kita masuk lagi dengan
apa namanya yang sama ya. Surat apa, Pak? Ya. Ditentukan suratnya. Surat apa? Oke. Nanggung ya waktunya Pak ya. 1 menit lagi. Ya selain keluar ya. Ya, surat apa dulu nanti kita Surat. siapkan. Oke. Bentar, saya lihat itu. Surat Az-Zumar ayat 6. Surat apa? Az-Zumar ayat 6. Surat Az-Zumar ayat Surat. 6. Oke. Semuanya sama Pak. Nanti gantian nanti. Maaf, ayat berapa Pak? Dimulai. Az-Zumar? 6. Mulainya dari ayat 6. Oke. Dari ayat 6 sampai ayat berapa Pak? Nanti per orang 1 halaman. Nanti per orang 1 halaman. Surah ketiga. 39. Sampai ayat berapa? Nanti Khalaqakum. 1 halamannya nanti ya. Dari Khalaqakum ya, Pak ya? Oh, Oke. ini soalnya di saya yang kolakokum itu pas di tengah-tengah halaman Pak. Ya, nanti saya suruh berhenti ya kalau satu ya. Baik, Nah, ya. monggo yang mau maju dulu. Tidak diurut, yang mau maju dulu. Monggo yang maju dulu. Saya aja dulu ya Pak ya. Monggo, Bu Sofi ya. Zumar ayat berapa, Bu? Ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaji yahlukukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Ya takfuru fa inna Allaha ghaniyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bidatis sudur wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi adadan yudilla an sabilihi qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju arhamata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'maluna wal ladhina la ya'malun innama yatadhakkaru ulul albab. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa aradullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul inni Cukup. Habis. Next, monggo berikutnya yang akan melanjutkan. Saya, Pak. Monggo.
Bu Neneng ya. Silakan Bu Neneng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in 'asaitu wa rabbi azaba yaumin azim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddin. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Walladzina jatanabu at-taghuta ay ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidu man finnar. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghurafum mabaniyah tajri min tahtihal anhar. Wa'adallah la yukhlifullahu al-mi'ad. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarram thumma yaj'aluhu khutama. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Sudah cukup ya? Cukup ya? Berikutnya? Sadaqallahul azim. Ya, sudah. Sudah segalanya? Bu Siti? Bu Siti Nafisa? Ya, Pak. Silakan. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman sahharallahu sadrahu lil islami fahuwa ala Barakallah. Syaraha bukan sahara. Syaraha. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih wa wailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Afaman yattaqi biwajhihi su'al 'adzabi yawmal qiyamah
وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم. Monggo, berikutnya. Saya Pak. Oke, silakan Bu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman adlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi ijaa'a. Alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف أبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فمن له من هاد ومن يضلل lahu pamalahu min had wa may yahdillahu min had wa may yahdillahu pamalahu wa may yahdillah bukan Allah wa may yahdillahu pamalahu min mudlil Alaisallahu bi azizin dintiqam wala insa'altahum man khalaqas samawati lanya pendek wala insa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunaka shifatun durrihi aw aradani birahmatin hal huna mumsikatu rahmah Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun Qul ya qaumi amalu ala ma kanatikum inni amir fasawfa ta'lamun
من يأتيه عذاب يحريه ويحل عليه عذاب مقيم. Oke, sabar Bu. Selanjutnya, Allahul Adzim. monggo Pak Mimin ya. Ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq. Faman ihtada falinafsihi faman dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Am ittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardh thumma ilaihi turja'un. Wa idza dzukirallahu wahdahu وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. Ya, cukup Pak Mimin. Monggo berikutnya. Baik, saya ya. Oh, Pak Ridwan, monggo Pak Ridwan. Monggo. Pak Ridwan, monggo Pak Ridwan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wa idza massal insana da'ana ثم إذا حولناه أوتيته على يوم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا من هؤلاء سيصيبهم
سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا ينصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله على ما فرطت في ذنب الله وإن كنت لمن الساخرين صدق Allahul Azim. Oke. Berikutnya. Baik. Ya, siap. Apa? Ada Ridwan, coba Pak Ridwan. Pak Ridwan sudah. Pak Ridwan. Pak Ridwan sudah. Cukup, Pak Ridwan. Ampun, sadaqallahu azim tadi. Subhanallah. Semangat. Oke. Oke, cukup ya. Alhamdulillah, Ya. cukup Pak Ridwan. Subhanallah. Jaringannya. Oke. Baru datang suaranya. Langsung saya Moga Pak saja. Rizat. Oke. Moga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم. Kalau semuanya sudah baca, ya mudah-mudahan semuanya tidak ada yang di rentangan 1 sampai 3. Karena kalau nanti rentangan 1 sampai 3, nanti harus memperbaiki dan melaporkan. Sebenarnya kalau kita sebagai guru agama itu untuk memperbaiki bacaan itu bacaan jurus harus sudah otomatis karena itu ada tuntutan yang standar lah untuk bacaan itu. Baik Bapak Ibu, saya kira itu untuk acara kita pemberian hari ini. Kita sudah tadi ya Bu Neneng ya? Bu Neneng tadi sudah ya? Apa? Bu Neneng tadi sudah baca Bu Neneng tadi ya? Sudah. Saya kedua Pak. Iya betul sudah. Sudah nilainya tapi belum saya tunjukkan nilainya. Baik Bapak Ibu, saya begitu aja. Mudah-mudahan nanti bisa lulus semuanya dan Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. segera mendapatkan kompetensi yang meningkat dan penghasilan yang Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih atas bimbingannya. Ya, sehat selalu. karena sudah maghrib mungkin bisa kita hari ada kurang berkenan kita tutup dengan doa tulis Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak.